Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nugraha dari Prodi Manajemen Pemasaran Untirita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama tim dan kepemimpinan. Latar belakang. Kepemimpinan adalah faktor yang sangat urgent dalam sebuah lembaga. Kepemimpinan atau yang sering disebut dengan leading artinya kekuatan untuk memimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang memiliki nilai seni dalam menggerakkan, mengelola, mengarahkan, dan mempengaruhi kinerja sebuah kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa suatu organisasi. Kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur fundamental dalam TKM. Kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Karakteristik kerjasama tim memiliki tujuan yang sama, memiliki komitmen yang sama, saling tergantung dan percaya. Setiap komponen dalam tim mengetahui peran masing-masing. Setiap anggota tim mempunyai andil keberhasilan yang diraih adalah kesuksesan bersama. Manfaat kerjasama tim. Kerjasama dalam tim mendorong timbulnya persaingan dalam pencapaian tujuan serta adanya peningkatan produktivitas. Produktivitas yang tinggi didapatkan bila terjadi pengurangan input tetapi diperoleh output yang semakin besar. Kerjasama dalam tim memicu berbagai upaya individu agar dapat bekerja secara efektif, produktif, dan efisien, yang diartikan mencapai kerja yang hemat, tidak boros, sehingga menimbulkan keadaan menguntungkan baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Kerjasama tim dapat mendorong terciptanya sinergi sehingga menekan biaya operasional dan menyebabkan persaingan meningkat. Tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Kerjasama menciptakan hubungan harmonis antara kedua belah pihak yang terlibat, serta dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan. Kerjasama tim menghasilkan praktek yang sehat serta meningkatkan motivasi anggota. Yang terakhir, mendorong partisipasi dalam menjaga dan melestarikan kondisi dan situasi di lingkungan tempat kerja. Kepemimpinan menurut Xiang Yan, segenap bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh seorang bagi penetapan dan pencapaian tujuan kelompok. Dari segi manajemen, kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu, dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Sedangkan menurut Harold Knos, kepemimpinan sebagai pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka mau berjuang, bekerja secara sukarela dan penuh antusias ke arah pencapaian tujuan kelompok. Fungsi kepemimpinan menurut definisi para ahli. Yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain. Yang keempat, kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh. Yang kelima, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Yang keenam, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Yang ketujuh, kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan. Yang kedelapan, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Yang kesembilan, kepemimpinan sebagai akibat dari interaksi. Yang kesepuluh, kepemimpinan sebagai pembedaan peran. Yang ke-11 atau yang terakhir, kepemimpinan sebagai inisiasi struktur. Selanjutnya, kepemimpinan dalam manajemen. Manajemen secara substansi adalah usaha serentak dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Setiap manajemen membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan. Tanpa hal tersebut, organisasi dan manajemen menjadi tidak jelas arahnya atau kacau dan tujuan tidak tercapai. Manajemen adalah inti dari administrasi
sedang kepemimpinan adalah inti dari manajemen. Dari analog tersebut, maka kepemimpinan merupakan inti baik dari manajemen maupun administrasi yang dikelola oleh manusia. Pemimpin dalam manajemen organisasi tidak terlepas dari tingkat kelompok kepemimpinan dan fungsi-fungsi manajemen. Tingkatan kelompok pemimpin dalam setiap organisasi dibagi menjadi 3, yaitu nomor 1 atau yang pertama ada top manajemen yang sering disebut dengan istilah administratif manajemen. Yang kedua, kelompok pimpinan tingkat menengah atau middle management. Yang ketiga atau yang terakhir, kelompok pimpinan tingkat bawah yang dikenal dengan istilah lower management atau supervisor management atau mandor atau operational management. Gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para pengikutnya. Perilaku para pemimpin itu disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Menurut Kartini-Kartono 2008 menyatakan sebagai berikut. Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Indikator gaya kepemimpinan menurut Kartini-Kartono 2008 menyatakan sebagai berikut. Sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian. Macam-macam gaya kepemimpinan. Nomor 1, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Nomor 2, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua anggota tim. Semua terlibat aktif dalam mengambil keputusan dan boleh memberikan masukan kepada anggota maupun pimpinan. Yang ketiga atau yang terakhir, gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan mutlak kepada anak buah untuk berkreasi. Secara garis besar, perbandingan antara ketiga gaya kepemimpinan itu dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Untuk kebijakan, pembagian tugas, komunikasi, dan kepribadian. Untuk gaya kepemimpinan otoriter, kebijakannya ditentukan oleh pemimpin, pembagian tugasnya dilakukan oleh pemimpin, komunikasinya satu arah ke bawah, kepribadiannya memberikan pujian dan kecaman. Untuk gaya kepemimpinan demokratis, kebijakannya terjadi pada kelompok diskusi, pembagian tugasnya bebas memilih dan ditentukan oleh kelompok, komunikasinya dua arah, kepribadiannya objektif. Untuk gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire, kebijakannya secara bebas, pembagian tugasnya tidak ada partisipasi dari pemimpin, komunikasinya satu arah ke atas, kepribadiannya hanya menentukan tujuan umum. Kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Menurut Joseph M. Juran menyatakan bahwa kepemimpinan yang mengarah pada kualitas meliputi 3 fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas secara kesinambungan. Yang pertama, perencanaan kualitas fungsi. Ini meliputi langkah-langkah identifikasi pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, mengembangkan metode dan proses kerja yang dapat menghasilkan produk yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dan mengubah hasil perencanaan ke dalam tindakan. Nomor 2, pengendalian kualitas fungsi. Ini mencakup langkah-langkah evaluasi kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dan dengan tujuan, dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi perbedaan kinerja yang ada. Yang terakhir, yang ketiga, perbaikan kualitas fungsi. Ini terdiri atas langkah-langkah membentuk infrastruktur untuk perbaikan kualitas secara berkesinambungan, identifikasi proses atau metode yang membutuhkan perbaikan, membentuk tim yang bertanggung jawab atas proyek perbaikan tertentu, dan menyediakan sumber daya serta pelatihan yang dibutuhkan tim perbaikan tersebut agar dapat mendiagnosa masalah dan mengidentifikasi penyebabnya, menemukan pemecahnya, dan melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut. Peran kepemimpinan dalam mengembangkan sistem manajemen kualitas. Komitmen oleh para leader atau manajemen puncak dalam total quality management memerlukan kunci tugas sebagai berikut.
Yang pertama, menetapkan kebijakan kualitas. Yang kedua, menetapkan dan menyebarluaskan sasaran kualitas. Yang ketiga, memberikan sumber daya resource. Yang keempat, memberikan pelatihan yang berorientasi pada pemecahan masalah kualitas. Berikutnya, membentuk tim perbaikan kualitas yang bertanggung jawab pada manajemen puncak untuk menyelesaikan masalah kronis. Yang berikutnya, merangsang perbaikan. Yang terakhir, memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dalam peningkatan kualitas. Sekian dari saya, terima kasih.